Yahoo guys, sekarang gue mau bahas mengenai rumus FYP di TikTok di tahun 2023. Sekarang bulan April 2023, jam 2 subuh. Yes, gue syuting ini jam 2 subuh karena gue pengen kasih tau kalian aja mengenai gimana caranya biar video lu bisa FYP di TikTok. Buat kalian yang konten kreator, yang affiliate, atau seller di TikTok Shop buat konten pengen FYP. Kita semua pengen FYP, kita pengen mendapatkan gelar FYP. Gue pengen video gue banyak yang FYP dan sebagainya, tapi how? Gimana caranya? Gila, udah kayak motivator banget ya. Enggak lah guys, kita santai aja. Karena di video kali ini, disclaimer ini menurut sudut pandang gue pribadi, udah gue riset, udah gue analisa. Jadi gue pengen bahas nih mengenai gimana caranya. Tapi berbeda ya teman-teman. Di sini gue langsung to the point gimana cara FYP dan nanti akan gue jelasin lah. Cuman di sini nggak langsung gue kasih tahu. Udah jangan bawel lah ya intinya ya. Jadi sebenarnya kalau lu mau FYP itu ada kunci ya, ada kunci atau hints atau hack atau cheat lah ya, supaya video lu itu bisa lebih mudah mendapatkan views. Tapi terdengar mudah, tapi sebenarnya sulit. Nah ini gimana ya? Jadi kuncinya adalah konten. Konten? Ya gue juga tahu konten. Iya teman-teman, emang kuncinya konten doang. Lu gimana lagi? Lu buat TikTok ya lu buat konten. Yang jadi masalah adalah konten lu yang kayak gimana. Kalau lu mau FYP ya lu buat konten. Udah pasti dong. Tapi cara nge-boomingnya tuh gimana? Jadi teman-teman, kalau lu mau FYP itu ada 3 hint ketika lu buat konten. Yang pertama, lu bisa ngebuat orang-orang itu berinteraksi dengan konten lu. Berinteraksi maksudnya gimana? Banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share, banyak yang save video ini. Kayak gitu. Contohnya kayak video ini di YouTube nih. Kalian jangan pelit untuk like. Like teman-teman, biar video gue bisa naik. Kalau kalian pelit like, gue juga pelit untuk sharing ilmu ke kalian. Kayak gitu ya. Yang kedua, berapa banyak orang yang menonton video lu sampai habis? Ya walaupun nggak sampai habis nggak apa-apa lah, tapi akan lebih baik kalau nonton sampai habis. Kayak misalnya video lu durasinya 30 detik, orang nonton sampai 20 detik, 25 detik, atau bahkan sampai habis lah. Nah itu akan mudah untuk disebar sama TikTok. Makin lebih mudah untuk FYP, makin mudah untuk masuk ke explore orang-orang, atau masuk ke FYP orang-orang. Lalu yang ketiga, ini yang paling berat juga teman-teman. Gimana caranya biar konten lu itu ditonton berulang-ulang dengan akun yang sama? Maksudnya gimana nih kok? Jadi gini, ketika lu tadi berhasil membuat orang nonton sampai habis, sampai akhirnya ketika dia nonton sampai habis, dia nggak skip, dia malah nonton lagi. Itu bener-bener berimpact banget, video lu itu bakal makin bisa untuk meledak, makin bisa viral. Nah, jadi kuncinya 3 itu doang. Gampang kan? Alah, bacot gitu doang, mah gue juga tahu. Itu teorinya udah banyak dan sebagainya. Jadi, menurut gue video ini nggak bener. Video ini sampah. Ya, itu memang kata-kata orang yang tidak menghargai kreator yang membuat video capek-capek. Ya, jadi buat lulu semua nih yang komen kayak, videonya gue juga tahu dan sebagainya, itu isinya banyak di Google artikel-artikel, ya silahkan dicari lah. Terus kenapa lu klik video ini? Ya, karena di artikel di Google pun nggak banyak yang kasih soal ini. Karena menurut gue ini cukup teknis ya teman-teman ya. Dan ngomongin soal, cuman konten. Betul cuman konten. Konten itu sulit teman-teman. Karena gimana caranya kita bisa dapetin like, comment, share, save, terus ditonton berulang-ulang, ditonton sampai habis. Dengan cara apa? Video lu tuh kreatif. Masalahnya, kreativitas itu nggak bisa dikasih tahu, teman-teman. Oke? Kalau lu mau kreatif, ya kreatif lu gimana? Kalau misalnya kreatif bisa gue sebar, belum tentu kreatif yang gue kasih tau ke kalian dapat ikutin. Karena kita punya kreatif yang berbeda-beda, pembawaan yang berbeda-beda, proses editing yang berbeda-beda, dan sebagainya. Jadi, setiap orang punya kreatifnya. Cuman yang penting kalian tahu kuncinya. Kalau lu nggak tahu kunci dari poin-poin yang tadi gue sebutkan, lu bisa-bisa ngebuat konten yang ngebosenin. Atau mungkin lu nggak kepikiran gimana caranya ya. Yang penting buat konten aja deh. Yang penting sehari bisa ada postingan 1 kali gitu. Banyak yang gitu loh teman-teman. Nah, cuman kalau lu udah mengetahui nih, oke ternyata harus banyak interaksi. Oke, gue tahu. Berarti harus nonton sampai habis. Atau mungkin ditonton berulang-ulang. Nah, itu kan kalian jadi nangkep nih. Poinnya gimana biar bisa FYP lebih mudah. Bahkan harusnya kalau misalnya kalian connect, kalian langsung tahu kira-kira pembahasan konten apa yang ditonton berulang-ulang. Kayak gitu ya. Gak posting sama dengan TikTok tidak suka, tidak diberikan algoritma. Oke, teman-teman? Lu minimal untuk upload konten di TikTok itu minimal banget 1 hari 1 konten. Kalau lu nggak bisa upload 1 hari 1 konten, lebih baik jangan dulu. Lu pikirin dulu matang-matang, biar lu tiap hari ada 1 konten. Minimal 1 konten ya, kalau bisa sih lebih dari 1 konten ya teman-teman. Karena apa? Karena menurut gue gini, kalau lu membuat konten 1 hari 1, itu TikTok akan ngebaca algoritma akun lu. Gue pun pernah ngetesting. Ketika gue lagi meledak-meledaknya video views-nya,
gue nggak upload 1 hari atau 2 hari. Itu gara-gara gue ada urusan yang bener-bener gue nggak bisa ngupload video, dan kebetulan gue salah, gue nggak ada video draft. Tiba-tiba waktu gue posting lagi, drop langsung views gue. Jadi kayak menurut gue TikTok ini algoritmanya cukup aneh, makanya gue suka bilang bahwa TikTok itu followers nggak berpengaruh. Walaupun di TikTok followers gue besar, itu nggak menjamin views lu bakal sebesar followers lu, atau mungkin nggak dapat 1% dari followers lu. Kenapa begitu? Karena ya tadi gue bilang bahwa TikTok itu followers hanya angka, it just a number. Tapi kalau video views itu berdasarkan ya gimana caranya lu mendapatkan interaksi. Tapi di lain cerita kalau lu kena shadow ban ya. Gue juga pernah kena shadow ban dan itu bikin pusing banget. Kalau kena shadow ban sih nggak ada peringatan apa-apa, atau video lu nggak ada views aja. Udah dinaikin videonya, tapi nggak ada views selama berjam-jam, atau mungkin gue pernah iseng buka pakai akun orang lain, gue lihat videonya di akun gue, ternyata nggak ada. Kalau udah gue upload, itu kena shadow ban. Itu tanpa sepengetahuan. Lu posting sehari 1 video aja, itu nggak menjamin video lu akan meledak. Gimana lu nggak posting konsisten? Jadi lebih baik lu konsisten aja sih. Satu lagi, seperti tadi gue bilang ya teman-teman ya, make sure teman-teman punya video draft. Karena itu penting banget buat teman-teman. Karena kalau lu lagi sibuk-sibuknya, lu ada video draft, itu akan ngebantu banget. Jadi itu buat pembelajaran gue juga. Jadi di sini gue mau kasih tau kalian dulu bahwa ya video draft itu penting. Karena kita nggak tahu, sometimes kita ada urgent apa, ada urusan apa yang sehingga kita nggak bisa buat konten, tapi kita punya video draft. Tinggal upload aja deh. Di bulan April 2023, gue bisa bilang bahwa TikTok sekarang, lu bisa ngelakuin iklan. Terserah. Lu seller, lu content creator, lu affiliate, lu iklan di TikTok. Kenapa? Karena gini teman-teman. Faktanya, gue banyak melihat kreator, seller, affiliate, itu iklanin video dia. Oke? Untuk apa? Untuk tarik viewers. Ingat teman-teman, ketika ada account yang melihat video lu 1 kali, dia akan mendapatkan video-video lu yang lain. Kalau dia nonton sampai habis, atau mungkin dia ada perhitungannya lagi mana. Dia akan mendapatkan video yang lain, atau mungkin dia akan buka profile lu, dia akan nonton video yang lain, oke? Jadi kalau misalnya lu punya budget lebih, lu bisa iklan. Gue sempat bilang bahwa TikTok itu konten organik, jangan iklan. Tapi sekarang kalau gue lihat TikTok itu udah mulai mencari duit, ya. Wajar, aplikasi, platform, perusahaan, mau cuan. Dia punya fitur iklan, kenapa nggak dipakai? Otomatis sekarang kayak lu harus iklan juga sih teman-teman untuk ngebantu. Tapi bukan berarti kalau lu nggak iklan ya lu nggak dapat views ya, bukan kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya lu mau mendapatkan lebih cepat viewsnya dan grow-nya lebih cepat, lebih banyak orang-orang yang melihat konten lu ya lu bisa iklan. Dengan catatan lu punya budget lebih ya. Jadi jangan dipaksa. Jangan bilang gini ya, jangan sampai kalian mengira gue nyuruh kalian untuk iklan ya di TikTok ya. Enggak ya teman-teman, itu balik lagi ke urusan kalian masing-masing. Kalau misalnya lu mau naikin via iklan ya silakan. Gue sekarang nggak melarang. Kalau waktu itu di tahun lalu gue bilang ya jangan iklan, organik aja. Tapi sekarang kalau gue lihat TikTok udah mulai ya mau cari duit. Well, jadi gitu aja sih ya. Gue mau edit video ini sekarang udah jam 2 subuh lewat karena ya gue harus ngedit, gue harus lanjut kerja lagi. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan kalian mendapatkan insight baru mengenai TikTok dan sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan, dan kalau kalian ada opini apapun silahkan komen aja, atau mungkin kalian ingin sharing, silahkan nonton video-video gue lain karena gue suka membahas mengenai tips jualan online. Oke? See you guys, Rio Gandhi, peace out.